Terelie, Hujan, bagian 17. Lail dan Maryam memang telah melupakan kejadian malam itu, tapi tetap ada yang mengingatnya. Belasan ribu penduduk kota di hilir sungai, ratusan ribu orang yang membaca kisah tersebut, dan 10 anggota komite penghargaan di markas besar organisasi relawan ibu kota tidak melupakannya. Komite pusat bersepakat dengan suara bulat. Apa yang dilakukan Lail dan Maryam malam itu, berlari menembus badai sejauh 50 km untuk memperingatkan seluruh penduduk kota, membuat kedua remaja itu berhak menerima penghargaan dedikasi dan pengorbanan tingkat pertama. 2 hari sebelum perjalanan mereka ke ibu kota, bahkan Ibu Suri ikut sibuk. Itu bukan acara pemberian penghargaan di lapangan sekolah atau aula panti. Itu jamuan makan malam di ballroom hotel, dihadiri banyak orang. Kalian membutuhkan gaun ini. Kenakan gaun ini saat acara tersebut. Ibu Suri mendelik ke arah Maryam yang menolak mentah-mentah ide itu. Lail tetap menerimanya, mengucapkan terima kasih. Niat Ibu Suri baik, meskipun selera gaunnya sama sekali tidak baik. Melihat gaun ini, Lail teringat Claudia dengan gaun yang sangat cantik dan pas. Dibandingkan penampilan Claudia, mereka akan terlihat seperti seorang putri dan 2 kurcaci. Aku tidak mau mengenakannya, Maryam berbisik. Mereka melangkah di lorong kamar. Aku juga tidak mau, tukas Lail. Tapi kenapa kamu tetap menerimanya? Astaga Maryam, kita tidak mau, tapi bukan berarti kita harus menolaknya. Ibu Suri sudah berusaha mencarikan gaun terbaik bagi kita. Lail balas berbisik. Dia menghabiskan waktu 24 jam dalam sehari, tidak pernah libur sekalipun, mengurus seluruh panti, mengurus kita yang susah diatur. Dia berusaha sesabar mungkin menghadapi semua penghuni panti, bahkan memikirkan apa yang akan kita kenakan di acara itu. Kalau aku menjadi anggota komite, aku akan memberikan penghargaan itu kepada Ibu Suri. Hah? Maryam terdiam mendengar kalimat Lail. Langkahnya terhenti. Ada apa? Lail ikut terhenti, menoleh. Apakah aku sejahat itu kepada Ibu Suri tadi? Maryam bertanya dengan suara cemas. Lail tertawa melangkah kembali. Tidak apa-apa Maryam, Ibu Suri sudah terbiasa. Paling kamu akan dikenang sebagai penghuni panti paling tidak tahu berterima kasih. Maryam melotot kepada Lail. Sehari sebelum perjalanan, Lail memutuskan pergi ke toko kue. Dia hendak memberitahu ibu esok bahwa dia akan ke ibu kota. Siapa tahu ada yang hendak dititipkan ibu esok. Maryam memaksa ikut. Sepanjang perjalanan di atas bus kota rute 12, dia terus menggoda Lail tentang anak laki-laki dengan sepeda merah itu. Wajah Lail merah padam, tapi kali ini sepertinya Maryam tidak akan berhenti dengan mudah. Mungkin sudah saatnya Maryam juga tahu tentang esok. Mereka tinggal sekamar selama 3 tahun terakhir. Maryam sudah menceritakan semua tentang dirinya. Tidak ada lagi rahasia tertinggal. Sekarang giliran Lail menyampaikan semua kisah hidupnya kepada Maryam. Kamu mau mendengarnya atau tidak? Lail menatap wajah jerawatan Maryam yang masih cengar-cengir menggoda. Oke, aku hanya bergurau Lail, jangan marah. Maryam buru-buru memperbaiki ekspresi wajah dan posisi duduk. Sama seperti kepada Ibu Suri, Lail menceritakan dengan cepat siapa esok kepada Maryam. Anak laki-laki yang memegang tas punggungnya di lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Anak laki-laki yang menjemputnya sebelum hujan asam turun. Anak laki-laki yang menjadi teman baiknya selama di tenda pengungsian. Saat Lail kehilangan ibu dan ayah, takdir menggantinya dengan esok. Sisa ceritanya, Maryam bisa menyambungkannya sendiri. 15 menit cerita Lail, bus kota rute 12 terus melaju. Maryam terdiam, berkata pelan. Pantas saja dia sangat penting bagimu. Lail balas mengangguk.
Anak laki-laki itu seperti kakak bagimu, dan kamu adik baginya. Kali ini Lail tidak mengangguk. Boleh aku bertanya satu hal? Lail menoleh, menatap Maryam dengan wajah serius. Apakah kamu menyukai Esok lebih dari seorang kakak? Maksudku, apakah kamu tidak mau hanya dianggap sekadar adiknya? Itu pertanyaan telak sekali. Muka Lail merah padam. Maryam tertawa pelan, bangkit berdiri meninggalkan Lail. Mereka sudah tiba di halte ujung jalan kuliner itu. Saatnya turun. Ibu Esok mengucapkan selamat, menatap Lail dengan bangga atas kabar penghargaan itu. Kamu pahlawan, Lail. Ayah dan ibumu akan sangat bahagia di sana. Lail menyeka pipinya terharu. Ibu Esok menitipkan sekotak kue favorit Esok. Lail menerimanya, berjanji akan memberikannya. Maryam tidak banyak komentar. Dia menjadi teman yang baik selama mereka di toko kue dan baru kambuh mengganggu Lail lagi saat sudah di atas bus. Aduh, ada yang lagi membawa sekotak kue untuk seseorang yang spesial. Atau yang baru saja bertemu ibu dari seseorang yang Lail hanya diam. Dia masih memikirkan percakapan di toko kue. Ibu Esok sangat baik padanya. Sementara Maryam bosan sendiri setengah jalan rute bus karena tidak ditanggapi. Hari keberangkatan tiba. Pagi-pagi sekali, Ibu Suri mengantar mereka ke stasiun kereta cepat dengan mobil listrik milik panti. Di peron juga sudah berkumpul petugas dari markas organisasi relawan serta beberapa teman relawan satu angkatan. Kalian membuat bangga markas organisasi kota ini. Petugas yang dulu menyeleksi mereka menjabat tangan kedua gadis itu. Pastikan kalian berdua mengenakan gaun itu, Lail, Maryam, Ibu Suri berbisik. Wajahnya serius. Lail dan Maryam saling lirik mengangguk. Peluit melengking panjang. Mereka naik ke atas kapsul kereta. 30 detik, kereta super cepat itu sudah terbang di atas rel menuju ibu kota. 6 jam perjalanan. Setiba di ibu kota, Lail punya masalah baru yang terus dipikirkannya sejak menerima kotak kue. Bukan soal dia tidak pernah pergi ke ibu kota dan tersesat, karena 2 orang dari markas besar organisasi relawan ibu kota telah menunggu di lobi kedatangan stasiun kereta. Kalian masih muda sekali, 18 tahun, atau lebih muda lagi. Salah satu petugas penjemput menatap tidak percaya. Dan telah melakukan hal sehebat itu. Maria mengangguk. Ya, begitulah kami. Lail menyikutnya, berbisik. Jangan bertingkah konyol. Mereka tidak lagi berada di panti sosial. Lail dan Maryam diantar ke hotel besar tempat acara nanti malam sekaligus tempat mereka bermalam. Lobi hotel terlihat luas. Gedung itu sempurna memakai sistem pintar. Mulai dari meja check-in, 4 tabung berwarna putih melayani tamu, memeriksa reservasi, mengalokasikan kamar. Mesin luggage hilir mudik membawa koper-koper. Hanya beberapa petugas hotel yang terlihat, sisanya mesin. Lail dan Maria memperoleh 2 anting logam dari meja check-in. Dengan anting itu, mereka punya akses lift, membuka pintu kamar, dan fungsi lainnya, seperti mengatur suhu, membuat jendela kamar buram atau jernih, menyalakan televisi, dan sebagainya. Anting itu sekaligus berfungsi sebagai guide. Kapanpun mereka hendak berkeliling ibu kota, mereka tidak akan tersesat. Acara dimulai pukul 7, jamuan makan malam di ballroom hotel. Pastikan kalian tidak terlambat. Petugas yang menjemput mengingatkan setelah semua keperluan Lail dan Maryam terpenuhi. Dia hendak kembali ke markas besar organisasi. Lail mengangguk mengucapkan terima kasih. Begitu pintu kamar ditutup, Maryam langsung lompat ke atas kasur empuk. Aku belum pernah tinggal di kamar sebagus ini, Lail. Maryam berguling-guling, membuat bantal berjatuhan. Lail tertawa pelan, meletakkan ranselnya di dekat lemari. Dibandingkan dengan tenda relawan, kamar hotel ini tidak terbayangkan. Dengan semua keperluan telah diurus oleh petugas organisasi,
Maka masalah baru Lail adalah bagaimana menghubungi esok. Bagaimana caranya memberitahu esok bahwa dia sedang di ibu kota. Apakah esok mau menemuinya? 4 kali Lail telah duduk di depan telepon generasi terbaru yang tersedia di kamar hotel. Bahkan dia telah memasukkan nomor kontak esok yang dia dapatkan dari ibu esok. 4 kali itu pula Lail batal menelepon. Keringat menetes di lehernya, tangannya gemetar. Dia gugup sekali. Ya Tuhan, apa susahnya? Kamu tinggal telepon, bilang, "Hai esok, aku sedang di kotamu, apakah kamu mau bertemu?" Atau, "Hai esok, aku sedang di kotamu, apakah kamu mau makan malam bersamaku malam ini?" Beres. Maryam terlihat gemas. Kenapa dia harus menyaksikan teman terbaiknya terlihat begitu khawatir jika telepon itu mendapatkan respon negatif dari esok? Lail menunduk. Itu tidak semudah yang dikatakan. Jika Maryam sendiri yang mengalaminya, dia akan tahu betapa sulitnya. Lagi pula, dia tidak ingin mengganggu kesibukan esok di laboratorium. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan esok, yang jauh lebih penting dibanding pertemuan mereka. Maryam mengacak-acak rambut keribonya, semakin gemas. Sudah pukul 5 sore dan Lail tetap tidak ada kemajuan. Atau aku saja yang bicara dengannya? Boleh. Lail menggeleng, mengamankan telepon dari tangan Maryam. Atau kamu bisa mengirim pesan pendek, sehingga kamu tidak perlu menatap wajahnya di layar hologram, yang khawatir nanti membuatmu menjadi batu. Lail menggeleng lagi. Dia tetap tidak berani melakukannya. Maryam menepuk dahi, menyerah, berseru bahwa dia mau mandi. Urusan perasaan ini sejak zaman prasejarah hingga bumi hampir punah. Tetap saja demikian polanya. Pukul 6, mereka bersiap-siap, melupakan soal telepon tadi, mencoba mengenakan gaun pemberian Ibu Suri. Maria mematur lama di depan cermin, menggeleng, lalu melepaskan gaun itu. Aku tidak mau mengenakannya, Lail. Aku lebih baik memakai seragam relawan. Kita berlari menembus badai dengan seragam kebanggaan itu. Maka malam ini peduli amat jika ratusan undangan mengenakan pakaian dan gaun terbaik mereka. Aku akan mengenakan seragam relawan. Tapi kita sudah berjanji mengenakannya, Maryam. Lail menghela napas. Dia juga tidak suka melihat dirinya di dalam cermin. Lagi-lagi teringat Claudia yang bagai putri dalam dongeng. Oke, aku sudah mengenakannya tadi. 5 menit, itu lebih dari cukup. Aku sudah memenuhi janjiku. Maria menjawab santai, mengganti pakaiannya. Lail tersenyum kecut. Baiklah, dia juga akan berganti pakaian. Peringatan 5 tahun berdirinya organisasi relawan adalah acara besar yang dihadiri banyak pejabat penting ibu kota. Lail dan Maryam belum pernah menghadiri jamuan makan malam, tapi mereka bisa melaluinya dengan baik. Anting logam yang diberikan meja check-in hotel bisa memandu mereka selama acara berlangsung. Tepuk tangan bergemuruh di ballroom saat mereka berdua melangkah masuk, melintasi karpet merah. Lambaikan tangan, jangan lupa tersenyum lebar. Anting logam perak itu memberi instruksi. Lail dan Maryam melambaikan tangan, tersenyum. Wajah mereka muncul di layar televisi raksasa ballroom. Bagus sekali, sekarang berhenti, berputar pelan-pelan, lambaikan tangan ke seluruh ruangan. Suara lembut dari anting itu menuntun apa yang harus dilakukan Lail dan Maryam. Mereka duduk satu meja dengan komandan organisasi relawan seluruh negeri. Seseorang dengan perawakan tinggi besar, tapi wajahnya ramah penuh empati. Perpaduan karakter yang menarik. Di meja itu juga duduk gubernur dan beberapa anggota komite penghargaan. Anting logam perak itu terus menuntun Lail dan Maryam. Kapan harus makan, menggunakan sendok dan garpu yang mana, bagaimana ikut dalam percakapan, menjawab pertanyaan dengan sopan, mendengarkan percakapan. Dalam sekejap, mereka berdua tampil sefasih kelas atas penduduk ibu kota.
Acara puncak peringatan tiba. Pemberian penghargaan. Ada 12 kategori. Penghargaan untuk Lail dan Maryam diumumkan paling terakhir. Video simulasi malam itu diputar. 50 km, hujan badai, suhu 5 derajat Celcius. Dua relawan yang bahkan belum berusia 18 tahun berlari cepat untuk memperingatkan penduduk satu kota bahaya bendungan jebol. 14.000 penduduk berhasil diselamatkan sebelum air bah menerjang kota. Lail dan Maryam menatap layar raksasa yang memutar video itu. Mereka saling tatap, menelan ludah. Malam ini, mereka baru menyadari betapa seriusnya pengorbanan yang mereka lakukan. Itu bukan hanya soal riang melakukannya, juga bukan tentang selalu bersama teman terbaik. Itu tentang hidup mati. Ballroom yang lengang pecah oleh tepuk tangan saat wajah Lail dan Maryam muncul di layar. Mereka dipanggil ke atas panggung. Maryam yang selama ini selalu cuek, tidak peduli, menyeka ujung matanya yang basah saat menerima penghargaan. Gubernur menyalaminya, mengucapkan selamat. Atas jasa mereka, pemerintah menganugerahkan lisensi kelas A sistem kesehatan. Itu berarti Lail dan Maryam punya akses tingkat tinggi dalam sistem kesehatan. Cukup dengan memperlihatkan kartu itu di rumah sakit manapun, pemegangnya berhak mendapatkan perawatan kelas utama secara gratis. Hanya penduduk kaya raya yang mampu membayar premi atau pejabat tinggi, atau orang yang sangat berjasa yang memiliki akses itu. Kebanyakan penduduk hanya memegang lisensi kelas B hingga D. Maryam yang yatim piatu sejak bayi, tinggal di panti asuhan, dari keluarga miskin, bahkan sebelum bencana gunung meletus, tidak percaya melihat kartu yang mereka pegang. Dia menangis terisak. Lail merengkuh bahu sahabatnya, berjalan menuruni tangga menuju balik panggung. "Berhenti menangis, Maryam," Lail berbisik. Maryam tetap menangis. "Air matamu bisa membuat banjir ballroom." Lail tertawa pelan. Maryam menyeka pipinya. "Kamu jangan merusak kebahagiaanku malam ini, Lail." Mereka tiba di belakang panggung, menerima ucapan selamat dari banyak orang. Kamera kecil yang terbang di atas kepala berkali-kali menjepret momen penting. Tangis Maryam berangsur reda. Saat Lail masih sibuk menerima ucapan selamat, seseorang ikut menghampiri Lail. Orang itu mengenakan topi biru dengan tulisan putih, "The Smart One." "Halo Lail, apakah aku boleh melihat kartu yang kamu pegang?" Lail mematung, menatap tidak percaya siapa yang telah berdiri di depannya. Esok, orang yang paling ingin dia temui setahun terakhir. Esok, orang yang menyita waktunya setiap dia memikirkannya telah berdiri di sana. Esok tersenyum lebar, senyum yang selalu dia ingat sebelum beranjak tidur. Mereka saling tatap sebentar, kemudian tertawa bersama. Lail berseru senang. Ini sungguh kejutan. Aduh, dia tidak menyangka. Hingga Lail lupa bahwa Maryam masih berdiri di sebelahnya. Wajah Maryam terbelalak, mencengkram lengan Lail erat-erat, berbisik gugup. "Ya Tuhan, Lail, kamu tidak pernah bilang padaku bahwa anak laki-laki dengan sepeda merah itu adalah Soke Bahtera." Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.